Shalom dan selamat pagi saudaraku. Pada dasarnya kemuliaan Allah adalah watak Allah, karakter Allah dan sifat Allah. Jadi kalau di dalam Matius 5 ayat 48 Tuhan Yesus berkata, "Kamu harus sempurna seperti Bapa." Itu maksudnya begini saudaraku. Kamu harus menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Kamu harus memenuhi dirimu dengan kemuliaan seperti rancangan Allah yang semula. Hal itu juga sama dengan ketika firman Tuhan berkata di dalam Filipi 2 ayat 5-7 yang berkata begini, kamu harus serupa dengan Yesus. Artinya kamu harus menemukan kemuliaan yang hilang itu, karena itu adalah standar kemuliaan Allah. Manusia menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Segambar artinya memiliki pikiran, perasaan seperti Allah. Hal menjadi segambar sudah, karena semua manusia punya pikiran dan perasaan. Tetapi manusia juga memiliki keserupaan, yaitu pikiran dan perasaan yang bisa selalu untuk selaras dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi seluruh kehendak manusia itu selalu sesuai dengan kehendak Allahnya. Jadi saudaraku, kemuliaan Allah pada dasarnya adalah keberadaan diri untuk bisa selalu sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Sehingga kita bisa membuahkan atau memproduksi kehendak yang sesuai, yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Pertanyaannya adalah, ketika kita mengalami apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, reaksi kita terhadap keadaan itu bagaimana, saudaraku? Jujur harus kita akui bahwa dulu kita sering bereaksinya salah. Akhirnya ketika usia kita sudah senja, sudah tua, karakter untuk bisa seperti Yesus, untuk karakter mengampuni, karakter mengalah, tidak usah melawan, belajar untuk diam, itu susah, tidak pernah terbentuk. Tapi kalau kita mau belajar mengalah dan diam, maka ketika dapat lagi persoalan yang sama, serupa, dan kita tetap mengalah dan diam, maka karakter Kristus akan mulai terajut, saudaraku. Dan lama-lama jadi permanen menjadi karakter kita. Sampai kita tidak bisa lagi menjahati orang lagi. Tidak bisa kita nyakiti atau merencanakan yang jahat-jahat sama orang. Tidak bisa. Maka firman Tuhan mengatakan, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Artinya Allah membutuhkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian untuk mengembalikan umat pilihannya kepada gambar dan rupa Allah. Tidak semua orang menjadi umat pilihan Allah, saudaraku. Ini adalah hak prerogatifnya Tuhan. Tidak semua orang punya anugerah ini. Itu jelas dalam Efesus 1 ayat 4-5. Hanya orang yang dipilih. Jadi memang kita juga tidak boleh mengenakan ukuran kita kepada orang lain. Karena ukuran kita adalah Tuhan Yesus. Maka saudaraku, kita tidak boleh membandingkan diri kita kepada orang lain atau kepada sesama orang Kristen, apalagi dengan orang yang bukan umat pilihan. Karena tidak semua orang mengasihi Allah. Sampai di sini semoga Anda paham. Tidak semua orang itu mengasihi Allah. Karena kalimatnya begini, perhatikan ya saudaraku. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Firman Tuhan berkata begini, Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ada kalimat bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bagi mereka yang tidak mengasihi Tuhan, maka reaksinya terhadap peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka adalah reaksi yang salah. Yang akhirnya membawa mereka berkarakter seperti anak dunia.
Kita pun sama, kalau tidak jujur, tidak tulus, tidak memberikan diri untuk dirubah, untuk merendahkan hati, maka makin tua kita makin jahat, makin munafik. Semakin pintar bertopeng dalam hidup ini. Walaupun kita bisa tidak kelihatan bejat loh. Walaupun kita bisa kelihatan santun, saleh loh kelihatannya. Tapi kita tidak pernah terbentuk menjadi manusia yang agung di hadapan Allah. Tidak pernah terbentuk jadi manusia yang mulia di hadapan Allah. Maka kalau kita serius mau meraih kemuliaan, kita harus mengkoreksi diri kita dengan setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya, sejujur-jujurnya, sedetil-detilnya. Ya, saudaraku, dulu kita kalau sudah tidak berbuat salah, kita sudah merasa nyaman, betul nggak? Tapi sekarang kita tidak boleh merasa puas diri kalau kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan salah. Karena saya mau ajak kepada Bapak Ibu yang mendengarkan, saudara-saudari, coba dicek, meskipun kita tidak melakukan perbuatan salah, tapi harus dilihat lebih detail, dalam lagi. Mungkin masih ada potensi dosa yang belum hilang dalam diri kita. Sehingga seketika sesuatu hari bisa muncul lagi jahat-jahat sama orang. Betul, itu seperti macan ditidurin aja. Kalau kita nggak matiin macan itu dalam diri kita, lama-lama susah itu. Itu macannya belum bangun aja. Potensi dosanya belum bangun karena nggak ada rangsangannya. Kalau ada rangsangannya, macan itu bisa bangun lagi. Gitu loh saudaraku. Jadi beranjak dari niat kita dulu. Kita harus memeriksa dengan jujur. Untuk mengujinya, Tuhan mengizinkan kejadian-kejadian itu terjadi. Kita seperti apa responnya? Saya kadang masih meleset juga. Kadang masih, saudaraku, kadang saya bertobat kembali di hadapan Tuhan. Ternyata masih ada macan yang tidur lagi di dalam diri saya yang belum aku sadari. Keluar loh. Dari peristiwa-peristiwa itu Tuhan izinkan kita menguji diri kita. Maka mengasihi Tuhan dan memiliki komitmen untuk hidup baginya memerlukan proses yang luar biasa. Kalau kita cinta Tuhan, aku meleset lagi. Kita tahu segera kita matikan potensi dosa dalam diri kita. Ngerti nggak saudaraku? Itu loh poinnya. Ya, kita belajar koreksi terus diri kita. Kita harus berani seakan-akan kita memberi nilai kepada diri kita sendiri. Nilaiku berapa ya di hadapan Tuhan ya? Maka Roh Kudus akan menolong dan nuntun kita sampai kita bisa pas, saudaraku. Karena seiring dengan perjalanan waktu mengenal kebenaran, kita akan diajar Tuhan untuk melihat satu profil atau satu potret dari wajah Tuhan Yesus yang harus kau dan saya capai. Ketika kita sudah sampai pada potret itu, ternyata ada potret lain yang lebih indah. Kita akan naik lagi. Kita harus naik terus dan naik terus. Kita harus berani menilai. Kira-kira berapa nilai kemuliaan yang aku dapat ya? Kita harus terus mengerti bahwa nilai setiap individu tentu berbeda-beda. Maka firman Tuhan berkata, yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Ayo saudaraku, berani ya kita perjuangkan diri kita. Adakah potret wajah Tuhan Yesus dalam diri kita atau enggak? Kalau ada, sudah penuh atau belum? Atau masih banyak yang belum kita selesaikan? Potret wajah Tuhan Yesus itu seperti puzzle yang kita tempel per piece dalam diri kita sampai kita penuh, full gambar itu sempurna. Tahu ya, yang kita puzzle sering nempel, ya ada satu gambar tapi digabung-gabungin sampai kita jadi satu bentuk wajah Yesus. Itulah hidup kita. Amin. Renungkan ini dan selamat pagi ya saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.